seperti NYPD. Ya, NYPD itu pimpinannya sipil. Halo Pigai Menteri Hak Asasi Manusia. Ngomong apa lagi sih lu? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mengkritik Menteri Hak Asasi Manusia HAM, Natalius Pigai. Kritik ini merespons usulan Pigai agar kalangan sipil bisa menduduki jabatan utama di Polri. Dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Sabtu 6 Juni 2026, Hotman mengatakan tidak ada satupun negara yang membolehkan sipil menduduki jabatan di kepolisian. Ia lantas menyintil Pigai yang dianggap bicara di luar kewenangannya. Menurut Hotman, Pigai harusnya fokus pada masalah HAM di tanah air. Sebelumnya, Natalius Pigai mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, RUU Polri, membuka peluang bagi kalangan sipil profesional untuk mengisi sejumlah jabatan utama non-operasional di lingkungan Polri. Warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri. Semua negara-negara modern di dunia itu namanya civilian oversight. Civilian oversight itu hampir semua pimpinan polisi di seluruh negara-negara maju seperti di Amerika, seperti di Inggris, seperti di Prancis, seperti di Belanda, itu adalah pucuk pimpinan itu sipil. Seperti NYPD. Ya, NYPD itu pucuk pimpinannya sipil. Dulu sebelumnya dia Departemen Sanitasi. Sekarang menjadi kepala NYPD. Tapi kalau pemimpin khusus teknis operasional kepolisian, namanya Chief of Department, itu polisi. Tapi pimpinannya selalu sipil. Karena negara-negara maju pimpinan polisinya adalah menggunakan konsep civilian oversight, maka Indonesia juga bisa menerapkan itu. Ini kita tidak minta Kapolrinya adalah sipil, kita tidak minta. Tapi jabatan-jabatan manajerial, jabatan keuangan, jabatan-jabatan yang soal pengembangan teknologi, perencanaan, sumber daya manusia, itu sebenarnya bisa diduduki oleh sipil. Itu juga bagian dari apa yang namanya menggunakan konsep civilian oversight. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini pimpinan polisi, itu adalah dari sipil. Itu kalau ada pengamat yang mengatakan kalau ada ahli hukum yang mengatakan tidak ada, itu artinya ahli hukum bodoh. Ya, ahli hukum bodoh. Karena NYPD aja pimpinannya sipil. Ya, kemudian yang mayor untuk pimpinan Departemen Polisi di London itu juga sipil. Di Inggris juga sipil, di Prancis sipil, di Belanda sipil. Oh ini yang namanya konsep yang tadi saya bilang itu civilian oversight. Untuk itulah, itu satu ya. Itu dalam konteks di seluruh dunia menganut negara modern itu menganut konsep yang itu. Yang kedua, kalau misalnya TNI Polri bisa ke sipil, maka sipil juga bisa memimpin unit TNI Polri yang bisa diduduki oleh sipil. Itu yang namanya asas resiprokal. Yang kedua asas resiprokal. Yang ketiga, nanti dikotomi sipil militer, polisi dan sipil, itu nanti akan terhapus otomatis. Karena ada sipil yang di TNI Polri, ada TNI Polri di wilayah sipil. Sehingga dikotomi berantam selama ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Halo Pigai Menteri Hak Asasi Manusia. Ngomong apa lagi sih lu? Kamu bilang agar sipil bisa jadi pejabat kepolisian. Otakku di mana sih? Nggak ada di negara manapun di dunia ini orang sipil menjadi pejabat kepolisian. Polisi ya harus melalui jalur pendidikan polisi. Lagi pula itu kan bukan wewenangmu. Lu ngurusin hak asasi manusia yang begitu banyak, hak-haknya diinjak-injak. Lu minta anggaran sekian puluh triliun.
Hotman hanya satu handphone telah menyelamatkan, membantu ribuan korban hak asasi manusia sejak 10 tahun lalu di Kopi Joni, sekarang berlanjut di Hotman 911. Tim saya sekarang masih di Lombok, di Pengadilan Negeri Mataram, membantu pemuda miskin yang dituduh membunuh pacarnya, padahal dia adalah korban. Tubuhnya ada 29 luka parah, pacarnya almarhum 39 luka parah. Ya, ada pihak ketiga pelakunya, and you don't care. Banyak minar kasus pelanggaran hak asasi manusia telah kami tolong. Ya, pigai. Aduh, sayang banget sih anggaran negara untuk membiayai departemenmu. Ayo seluruh masyarakat, mohonkanlah ke Bapak Presiden, itu Kementerian HAM bubarkanlah itu. Toh juga lembaga yang menangani HAM itu udah banyak banget. Yang kurang adalah action di lapangan. Di kepolisian ada, di kementerian ada, Menteri Perlindungan Wanita dan Perempuan dan Anak kan juga melindungi hak asasi. Ada ribuan pasal melindungi hak asasi manusia. Pigai, kenapa sih kau? Selama hidupku, selama karir itu saya tidak pernah mengkritik menteri. Inilah yang pertama kali. Pusing gua bayar pajak tiap hari, itu dipakai untuk bayar anggaran kamu. Nih subuh-subuh saya udah berangkat kerja nih, terbang mencari uang. Saya capek lihat komentar kamu di medsos. Parah.